Suhan muto'an. Suhan muto'an ini yang saya pahami adalah pelit di atasnya bakhil. Ini maksudnya bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu kutipan hadis Nabi Muhammad SAW ada bahasa syuhan muta'an. Idza ra'aita syuhan muta'an. Syuhan muta'an ini adalah sifat kikir yang diikuti. Artinya orang ini mematuhi, mengikuti dengan sifat kikirnya. Ini makna harfiahnya. Apa sebenarnya perbedaan antara syuh dengan bakhil? Kikir yang dari kata syuhan dengan kikir yang dari kata bakhil. Kalau bakhil itu sifatnya orang ini pelit dengan hartanya sendiri. Sementara syuhan muta'an adalah pelit pada hartanya orang. Ada misalnya si A datang, si A ini minta sumbangan sama kamu. Kemudian ternyata kamu menolaknya, hatimu menolaknya. Kamu tidak mau untuk mengurangi uang kamu yang ada itu. Ini namanya sifat bakhil. Sementara orang yang ada di kanan kiri kamu, ia pengen memberikan sedekahnya, memberikan infaknya. Lah keinginan kamu itu, saya pengen teman-teman saya ini juga tidak ngasih. Ini namanya syuhan muta'an. Orang ini mengikuti sifat kikirnya. Jadi perlu dipahami, ada sifat kikir yang diikuti, dipatuhi. Ada yang namanya hawa nafsu yang diikuti. Sejatinya masing-masing kita ini punya sifat kikir, punya hawa nafsu. Ya, eman maksudnya. Nah, punya rasa eman maksud saya, atau sifat kikir, punya hawa nafsu. Nah, yang membedakan adalah ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, ada orang yang menolak hawa nafsunya. Ada orang yang ia patuh dengan sifat kikirnya, ada orang yang tidak mematuhinya. Makanya uji cobanya itu simpel sebenarnya. Misal kamu punya uang 200.000, ada orang minta uang kamu 10.000. 10.000 itu kan kecil sebenarnya. Cuma kamu berat. Berarti kamu masih punya bakhil. Nah, cara memeranginya bagaimana? Dipaksakan saja. 10.000, sudah kasihkan 10.000. Kok masih ada rasa eman, berikan 20.000. Masih ada rasa eman, berikan 30.000. Semakin besar bakhilmu, maka semakin berkurang uangmu. Begitu. Tapi kalau kamu sudah terlatih, akhirnya kamu sudah steril itu. Sama dengan orang mengatakan ikhlas, ya kan? Saya tidak mau bersedekah. Kenapa? Karena saya belum ikhlas. Ikhlas itu kalau kamu tidak melakukan, jelas kamu tidak ikhlas. Tapi kalau kamu sudah melatih, nah ini lama-kelamaan proses pelatihan itu yang membentukmu untuk menjadi pribadi yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah. Seperti itu. Pahami, itu sangat jelas sekali. Kemudian begini, karena ini di media sosial, tentunya ada beberapa tokoh yang sudah besar dan dia itu mempunyai pesantren sedang pembangunan. Lah ini biasanya di medsos itu kan memberikan nomor rekening untuk memberikan sedekah. Lah netizen ini luar biasa komentarnya. Di antaranya itu, kalau tidak punya uang, kenapa kok bangun? Pondoknya sudah besar kok masih minta-minta. Lah komentar seperti ini apa masuk syuhan muta'an itu? Padahal dia satu ya tidak bersedekah, dua komentar negatif itu menurut jenengan menarik itu kayak. Jadi begini, kalau kita mengacu pada kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada keterangan tepatnya di jilid 1. Di masa Rasulullah dengan di zaman akhir, padahal di zaman akhir ini yang dikisahkan berarti di masanya Imam Al-Ghazali, kurang lebih 600 atau bahkan 700 tahun yang lalu.
Nah, ya kan? Kemudian yang terjadi itu kalau di masa para sahabat yang mau ngasih itu banyak, pengemisnya dikit. Iya. Gitu. Yang ngasih banyak, yang mau ngasih itu banyak, berlomba-lomba. berlomba-lomba untuk memberikan. Okay. Sementara pengemisnya dikit atau orang yang meminta itu sedikit. Nah, kemudian hari ini di zaman kita ini lebih parah. Yang mau ngasih ya, sedikit, yang mau minta banyak. Okay. Coba mulai dari peminta yang kelas teri, kelas kecil, itu banyak sekali orang-orang minta. Sudah, bagaimana dengan urusan pondok pesantren atau lembaga sosial sampai mengiklankan melalui Facebook, AdSense, bahkan melalui Google, ya kan? Kemudian komentarnya kok komentar miring. Nah, komentar miring ini sekarang pertanyaannya, apakah orang yang memberikan komentar negatif itu adalah memiliki sifat syubhan? Iya. Kita tidak bisa menghakimi orang itu dengan seperti itu, tidak bisa. Kita harus membuka ruang berpikir kita secara general. Jangan-jangan orang yang berkomentar itu justru itu adalah kritik tajam bagi kita atau bagi siapa yang sedang mengelola lembaga pendidikan atau lembaga sosial. Apa betul Anda ini amanah? Maka perlu dikritik. Berarti kritik ini sebenarnya betul pedas tapi membangun. Ini kita ambil sisi positifnya. Betul. Ada juga yang betul-betul negatif. Dia sudah tidak nyumbang, malah adanya cuma menjelek-jelekkan, ya kan? Nah, bisa jadi memang dia punya sifat bakhil, sifat kikir, atau bahkan sifat syuh. Jadi sekiranya orang-orang itu tidak menyumbang, tidak memberikan infak kepada lembaga pendidikan. Nah, seperti itu. Untuk konteks ini, ya kan, kalau kita misalnya ada orang minta sumbangan dengan label pesantren atau lembaga sosial, maka ini adalah ujian pertama kita. Apakah kita ini orang yang bakhil atau orang yang punya sifat syuh? Kalau kamu itu adalah sosok yang dermawan, maka kamu tidak akan ribet dengan urusan itu. Betul. Kalau kamu mampu, kamu kasih. Betul. Kalau kamu nggak mampu, ya ngapunten, mohon maaf. Kalau kamu nggak mampu ngasih 1 juta, keluar. Nggak mampu, kamu mampunya 50.000, ya sudah 50.000 itu. Nah, orang itu harus latihan. Nah, gitu loh. Jangan sampai kita memberi orang itu nunggu kita kaya. Karena kita ini sejatinya tidak akan pernah merasakan kaya kalau kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Orang yang sudah mendapatkan gaji 5 juta, ya kan? Dia tetap akan merasakan kurang kalau cara berpikir dia itu sudah melihat orang yang gajian 15 juta. Orang yang gajian 50 juta, kalau cara berpikirnya pengen yang 200 juta, dia tidak pernah merasakan kekayaan. Ini yang dikatakan kaya tapi miskin. Ya seperti itu. Oke, betul. Berarti netizen ini memang beragam ya. Nah, beragam sehingga sudut pandang kita ambil positifnya saja. Cuma yang jelas saya akan menyimpulkan sifat syuh kikir ini termasuk sifat yang bisa mengancam banyak hal. Ya, sifat kikir, rasa medit ini sebenarnya penyakitnya hati. Ini bahkan menjadikan orang yang sudah mendapatkan gaji mapan, sudah dapat nikmat, tapi dia itu bingung, ngenes karena gara-gara mikirkan uang yang harus ia keluarkan padahal itu jumlahnya tidak seberapa. Makanya ini justru akan mengurangi kebahagiaannya. Makanya ada salah satu dawuhnya ulama begini: kalau kamu lebih bahagia ketika kamu diberi oleh orang, kamu kebahagiaan kamu 200%. Misalnya saya ngasih sesuatu sama kamu, kamu bahagianya 200%. Ketika kamu bersedekah, kamu juga bahagia, tapi kebahagiaan kamu 100%. Nah, ini beda makna. 50%. Bahkan 50% beda makna. Alhamdulillah saya sudah bantu dia. Berapa kamu ngasih bantuan? 50.000. Dan alhamdulillah saya kemarin dapat 200.000. Kalau kebahagiaan kamu itu lebih besar ketika kamu yang menerima, mendapatkan pemberian, berarti anta min ahli dunia.
Ya Allah. Jadi orang ketunyan bahasanya ulama itu kan. Kalau kamu lebih besar bahagianya ketika kamu ngasih sesuatu itu, berarti wa anta min ahlil akhirah. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya kira untuk ini ya, untuk netizen masukan sedikit, ada makalah su'dzon yang benar itu berdosa, sedangkan husnudzon yang salah itu lebih baik. Oh, gitu. Jadi prasangka yang jelek sekalipun itu benar itu nggak dibenarkan, tapi prasangka yang baik walaupun itu salah itulah yang bisa terselamatkan. Ngaten nggih. Kemudian ini masalah yang juga tetap berkaitan dengan hati. Hati ini memang sesuatu yang abstrak, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Apalagi masalah takwa, Bahkan takwa ini saya pernah mendengar siapa saja yang mempunyai sifat takwa pasti mulia. Kemudian pertanyaannya, notabene kebanyakan dari anak-anak sekarang, apalagi zaman milenial ya, orang yang bertakwa memakai sepeda legenda tahun 90-an dengan anak yang pakai Ninja. Ini kayaknya masih lebih bagus yang pakai Ninja kayaknya gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Ini kalau dikembangkan, ada orang yang bertakwa tapi mobilnya Cherry. Gitu. Ya kan? Ada orang dia melakukan kejahatan tapi mobilnya Mercy. Kayaknya lebih mulia yang Mercy deh. Iya, kan seperti itu. Kayaknya begitu sekarang. Jadi begini. Tema ini sebenarnya mengarah kepada konsep bahagia. Bahagia itu dimiliki oleh orang kaya atau orang miskin sih? Nah, betul. Ini sebenarnya kata kuncinya di situ. Okay. Karena ternyata orang miskin, meskipun ia bertakwa, menurut orang-orang atau menurut sebagian oknum, mereka bukan orang mulia. Karena dia tidak punya uang. Nah, ada penjahat atau mungkin koruptor, bahkan koruptor. Tapi dia punya uang, berduit, maka dia dikatakan mulia. Nah, bagaimana sebenarnya rumusan antara takwa yang kemudian konotasinya menjadikan orang ini mulia? Perlu dipahami dulu apa itu takwa. Takwa ini orang yang konsisten untuk selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Simpelnya begitu. Kemudian orang yang bertakwa pasti mulia. Makanya orang kaya itu butuh sifat takwa sehingga akan menjadikan ia mulia dan terhormat. Orang miskin juga butuh yang namanya sifat takwa sehingga ia menjadi sosok yang mulia dan terhormat. Apa konsekuensi ketakwaan dalam kemiskinan atau kefakiran itu? Kamu fakir, kamu miskin, tapi kamu bertakwa, maka jelasnya, kabar baiknya, kamu tidak akan mencuri. Kedua, kamu tidak akan minta-minta. Dan yang akan lahir dari dirimu adalah kesabaran. Kenapa kau bisa sabar? Karena kamu qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Katanya Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu kutipan syair beliau, orang yang punya hati yang qanaah, menerima dengan peparing atau pemberiannya Gusti Allah, maka kamu wa malikud dunya sawa. Kamu dengan raja yang ada di dunia ini sama. Apa sisi kesamaannya? Raja itu kan tidak butuh uang karena uangnya banyak, tidak butuh transport karena sudah banyak, sudah tersedia semua. Nah, tidak butuh dia. Loh, kamu kalau sudah nerima, kamu juga tidak butuh dengan itu semua. Kamu tidak pengen seperti itu. Saya sudah menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nah, posisi kamu sudah sama. Nah, ini yang termasuk kategori orang fakir, sabir, kemudian punya sifat qanaah dan ia mulia, dimuliakan oleh Allah. Nah, cuma sekarang pertanyaannya, makna kemuliaan ini yang perlu dibahas. Kemuliaan ini tergantung siapa yang memandang.
Kalau cara pandangmu, cara nalarmu memaknai kemuliaan itu berduit, beruang, dan punya banyak harta, sehingga orang yang tidak berada pada posisi ini, maka kamu pasti akan menerjemahkan tidak mulia. Yang salah bukan kemuliaannya, tapi yang menilai yang bermasalah. Kenapa? Sudut pandangnya tidak menggunakan pendekatan ilmu dan keimanannya. Tapi di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, ini adalah orang fakir yang mulia karena dia punya sifat ketakwaan. Kemudian orang yang kaya, sama orang yang kaya ini juga harus punya ketakwaan agar melahirkan pribadi yang syakir. Kalau tadi ada fakirun sabir, sekarang akan melahirkan seorang ghaniyun syakir. Di antara cerminan pribadi yang bersyukur, ia akan mudah untuk mengeluarkan hartanya, sehingga ia menjadi pribadi yang dermawan. Tidak berat untuk mengeluarkan harta, selalu akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, pribadi-pribadi yang seperti ini luar biasa. Bisa seperti itu harus punya sisi ketakwaan. Makanya ketakwaan ini adalah menjadi kata kunci untuk menjadikan orang itu mulia, khususnya di hadapan Allah. Terima kasih, itu sangat masuk sekali. Kemudian saya memahami juga ketika orang miskin ini takwa, sekalipun temannya orang kaya, ini nggak memberatkan gitu ya. Betul. Sehingga mulia. Misalkan ya, jenengan suki, saya orang miskin misalnya. Ketika saya ini punya takwa, yang tentunya tidak mau meminta-minta sama sekali. Nah, itu kabar baiknya. Ini kan nggak memberatkan jenengan. Kamu tidak mengganggu stabilitas orang lain. Tidak, istilahnya tidak mengganggu. Bahkan kita ngobrol santai. Kamu tidak akan minta. Tidak minta rokok sama-sama. Meskipun kamu tidak punya rokok, kamu akan ngumpet. Betul. Menahan. Kenapa? Harga diri dengan ketakwaan tadi. Nah, orang kaya yang takwa, dia malah ngasih. Melihat temannya ada rokok, sudah rokok saja. Nah, jadi implikasinya disitulah kemuliaan akan terpancar dari dua sosok, meskipun secara keuangan berbeda. Tapi bahagianya sama. Betul lah sih. Saya juga punya cerita. Saya tuh punya teman di kuliah itu. Saya kira ya nggak ada yang sugih. Sama-sama kuliah. Tapi ketika kita makan, rebutan loh yang mau bayar. Betul ya. Kita mempunyai rasa gimana gitu ketika kita yang membayar. Itu kita merasa, ya Allah, alhamdulillah saya bisa bayarkan teman. Padahal kita sama-sama nggak sugih. Mungkin itu termasuk iya. Betul, luar biasa ya. Jadi rebutan itu. Betul. Makanya saya itu kalau ada orang-orang baik, biasanya saya doakan kafarallahu amsalakum. Semoga Allah Ta'ala itu memperbanyak orang-orang yang seperti kalian ini. Orang-orang yang seperti itu kita doakan biar banyak gitu. Nah, saya kira ini sangat menarik pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa di podcast selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.